Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa berada pada perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur tidak lupa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat berkumpul pada hari ini di Google Meet pada pertemuan kali ini. Sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sahadi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah strategi dan media pembelajaran bidang studi akuntansi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akuntansi dasar pada Google Meet kali ini. Nah, saya sendiri, Rahma, merupakan perwakilan dari kelompok 7 yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang materi akuntansi dasar. Namun, pada pertemuan kali ini saya tentunya tidak sendiri. Saya ditemani oleh beberapa anggota kelompok kami yang akan bertindak selaku sebagai pemateri pada kali ini, ialah yang pertama Hairunisa, yang kedua Ainun Sahrani Rahman, yang ketiga ada Syamsuarni, yang selanjutnya ada Sarginawati, yang selanjutnya ada Nur Hasni, dan yang terakhir adalah Andi Riatmi. Nah, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, selanjutnya saya akan menyerahkan kepada pemateri pertama, yakni Hairunisa, yang akan memaparkan mengenai Edukendi. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi yang akan saya paparkan terlebih dahulu adalah apa sih sebenarnya itu Edukendi. Nah, Edukendi adalah aplikasi berbasis web yang memiliki slogan membuat belajar lebih manis. Edukendi sendiri dapat digunakan untuk membuat permainan berani menyenangkan. Permainan yang dibuat masih dalam konteks belajar, tetapi dapat memberikan permainan ini dapat diberikan ketika pembelajaran tatap muka di kelas maupun saat pembelajaran jarak jauh atau daring. Permainan ini biasanya disukai dan sering dimainkan oleh peserta didik ketika merasa bosan, jenuh, dan stres. Adanya permainan edukasi ini membuat pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan mengasyikkan. Mengapa Edukendi? Mengapa menggunakan Edukendi? Seperti yang saya katakan tadi, adanya permainan Edukendi membuat pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan menyenangkan. Alasan lainnya itu karena dengan menggunakan Edukendi, kita dapat membuat media pembelajaran melalui game yang interaktif ini. Yang kita butuhkan hanya dengan memasukkan kosakata atau pertanyaan yang diselingi dengan jawaban. Kemudian, Edukendi akan mengubah pertanyaan yang dibuat tersebut menjadi game yang interaktif yang keren. Siswa dapat mengakses Edukendi di perangkat manapun dengan cara mengunjungi situs web atau dengan mengunduh aplikasi Edukendi. Dan sedikit informasinya teman-teman, Edukendi itu tidak bisa kita akses untuk membuat pertanyaan karena harus memiliki akun terlebih dahulu. Jadi kecuali kita ingin bermain, maka yang diperlukan hanyalah link Edukendi yang telah berisi pertanyaan yang telah dibuat oleh teman-teman, yang telah di-share oleh teman-teman. Seperti yang tampak di layar kita semua. Nah, ini adalah sebuah gambaran dari Edukendi apabila kita telah memiliki akun. Sebelum menggunakan Edukendi, yang kita lakukan adalah membuat akun yang nantinya yang akan kita gunakan untuk login ke Edukendi tersebut. Nah, yang saya jelaskan ini sudah memiliki akun, jadi sisa login saja. Di Edukendi ini
bisa kita lihat di bagian create new activity itu ada 3 fitur yang diberikan oleh Edukendi yang tentunya bagus sekali untuk menambah vocabulary kita, baik itu bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, moral education dan pelajaran sosial lainnya. Namun jika berhubungan dengan aritmetika, fisika, dan kimia, mungkin tidak disarankan untuk teman-teman gunakan karena ada beberapa fitur yang tidak sama sekali bisa digunakan di Edukendi ini. Mungkin kalau di bagian kimia, di pelajaran kimia bisa saja karena hanya belajar tentang unsur-unsur, bisa dimasukkan ke dalam Edukendi ini. Nah, kalau cara pertama untuk membuat seperti yang membuat permainan seperti yang tertera ini, yang pertama ada bagian words. Words itu bisa dikatakan tebak kata. Yang pertama adalah tentukan nama aktivitas yang maksimumnya adalah 50 karakter dan ada nama aktivitas subjek yang maksimumnya juga itu 50 karakter. Kita tidak bisa lanjut ke bagian setelahnya kalau tidak memiliki nama aktivitas. Jadi saya masukkan ya teman-teman. Sisa klik bagian create. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk bisa menjadi sebuah bagian tebak kata, kita harus menambahkan kata terlebih dahulu. Lalu klik bagian edit, tambahkan kata. Maka akan muncul di bagian current word. Dan untungnya di Edukendi ini ada bagian edit, details, play dan share. Maka gampang sekali. Kalau kita ingin edit, kita ingin menambahkan beberapa detailnya, kita ingin langsung bermain atau ingin share saja. Terus, nah akan muncul di bagian kalau kita sudah buat satu permainan ini akan masuk di bagian sini, bagian bawah ini. Terus, nah selanjutnya ada fitur matching pairs atau menjodohkan kata atau mencocokkan kata. Nah untuk membuat matching pairs itu kurang lebih hampir sama dengan bagian words, karena yang akan muncul sama subjek, nama aktivitas dan nama subjek. Kita juga tidak akan bisa lanjut ke bagian berikutnya kalau tidak ada bagian kita tidak mengetikkan nama pada kotak yang tertera. Nah, bedanya sedikit itu dengan bagian words karena di matching pairs bisa memasukkan teks, gambar, dan audio, dan jawabannya pun sama. Bisa menggunakan teks ataupun audio. Selanjutnya ada fitur ketiga yaitu quiz question. Quiz question itu kayak permainan TTS yang sering kita lakukan kalau di buku-buku atau sekarang sudah bisa kita temukan di perangkat apapun. Sama, kurang lebih hampir sama dengan words dengan matching pairs. Nah, di bagian quiz question sama seperti dengan matching pairs, yaitu bisa masukkan teks, gambar ataupun melalui suara. Cuman yang membedakan itu ada 4 pilihan. Yang di bagian answer ini kita tulis, ketik bagian jawaban yang benar
Dan yang alternatif 1, 2, dan 3 itu hanya sebagai pengecoh kita, teman-teman. Dan untuk menambahkannya tinggal tambahkan question. Mungkin seperti itu. Dan ada bagian edit, details, play, dan share. Oh iya teman-teman, kalau di Educandy itu sedikit kelebihan. Kalau Educandy itu apa ya, kita tidak akan bosan karena ada animasi dan banyak warna, banyak hal yang muncul di Educandy, berbeda dengan aplikasi atau media-media lain. Nah, untuk memulai itu kita klik bagian play. Untuk bagian matching pairs itu yang kami namakan akuntansi dasar esai, ada 5 pilihan, ada beberapa 5 fitur, ada knocks and crosses. Nah, itu bisa kita gunakan di bagian knock and cross itu ada 2 pilihan. Kita bisa bermain dengan teman ataupun dengan komputer, tapi yang akan saya pilih adalah bermain dengan komputer. Nah, kalau untuk menjawabnya, karena saya untuk menjawabnya itu hanya mengklik bagian jawaban lalu tempel kepada soal. Kalau saya kasih bawa ke jawaban yang salah, soalnya akan kembali dan komputer yang akan mengambil alih. Dan komputer itu untuk menandakan bahwa dia komputer itu ada lingkaran berwarna kuning ini. Kalau saya itu, kalau kita itu, nah tanda yang akan muncul jika saya benar adalah tanda kali atau tanda silang. Bagian crossword, crossword itu tidak bisa kita gunakan di bagian matching pairs karena hanya cocok di bagian quiz question. Untuk bagian words, sorry teman-teman. Untuk match up lebihnya hampir sama dengan knock and crosses karena tinggal klik play dan pertanyaan, apabila pertanyaan yang saya berikan salah, maka akan kembali seperti semula ke posisi semula. Kalau jawaban saya benar, maka jawabannya akan menetap ke soalnya. Dan sedikit juga kalau ini kita bermain dengan waktu ya. Kalau waktunya agak lama, skor kita akan berkurang. Untuk bagian memori, saya katakan di sini memori itu kita biasa benar-benar disuruh berpikir karena ada 20 kotak teman-teman. Seperti yang tertera ini, ada 20 kotak yang harus kita cari yang mana sama jawaban dan pertanyaannya. Kalau jawaban yang saya klik tidak sesuai, maka akan menutup kembali. Namun kalau jawaban yang saya berikan sesuai, maka akan buka. Untuk multiple choice itu mungkin saya akan jelaskan di bagian akuntansi dasar pilihan ganda atau quiz question. Di multiple choice kita juga harus berlomba dengan waktu karena ada skor dan best time. Kalau jawaban yang kalau saya berikan jawaban yang salah, maka waktunya akan berjalan dengan cepat. Jika jawaban yang saya benar, jawaban yang saya berikan adalah jawaban yang benar, maka bagian ini, bagian animasi di bawah ini akan bertambah. Nah, bisa kita lihat akan bertambah.
Selanjutnya ada bagian words atau yang kami namakan akuntansi dasar tebak kata. Akuntansi dasar tebak kata pilihannya ada word search, spell it, dan anagrams. Di word search ini untuk bagian word search seperti yang terlihat itu kita seperti bermain TTS. Jadi ada yang membentuk garis horizontal dan ada yang membentuk garis vertikal. Nah, bagian find ini sudah ada pilihan jawaban-jawaban yang sisanya kita cari seperti bagian penjualan. Dan di sini bagian animasi ini akan terlihat senang apabila kita menjawab jawaban yang benar. Itu juga salah satu kelebihan dari Educandy tersebut. Oh iya, saya lupa kalau Educandy itu di sini ada bagian 4 bagian fitur yang diberikan, yaitu kalau kita ingin memberikan audio, tinggal mengklik bagian ini. Kalau ingin mengulang kembali, sisa mengklik bagian yang lingkaran setengah. Dan kalau ingin full layarnya, sisa klik bagian yang ini. Bisa kelihatan kan teman-teman? Kalau ingin pause atau berhenti sebentar, sisa klik bagian huruf I ini, maka akan terus terresume. Nah, selanjutnya ada bagian spell it. Untuk bagian spell it itu bisa kita lihat ada animasi batang coklat. Maka batang coklat ini akan seperti tergigit. Dan untungnya juga kalau kita bermain di bagian ini sudah diberikan bantuan berapa huruf yang dibutuhkan. Sudah ada petunjuk berupa berapa kata. Nah, coklatnya akan seperti tergigit. Baik, untuk yang terakhir itu ada bagian anagrams. Nah, kelebihan dari anagrams itu katanya diacak dan huruf yang dimasukkan ke dalam kotak itu harus berurutan. Kalau tidak bakal berpindah. Nah, huruf yang saya masukkan sudah benar, maka akan lanjut ke huruf selanjutnya, begitu sampai terakhir. Dan animasi ini akan terus bertambah ketika selesai dan akan kembali menjadi kecil kalau sudah di next ke soal selanjutnya. Nah, kalau sedikit juga, kalau ingin menghapus atau mendelete yang bagian yang salah atau bagian yang tidak benar, tinggal checklist kotak yang diberikan ini. Setelah itu klik delete select item. Nah, tinggal klik delete select result. Maka akan terhapus teman-teman. Jadi mungkin untuk pemaparan materi mengenai Educandy itu cukup saya rasa sudah cukup, dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan-rekan kelompok saya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari salah satu rekan saya mengenai apa sih itu Educandy, manfaat Educandy, serta fitur-fitur yang ada dalam Educandy. Nah, selanjutnya rekan-rekan saya yang lain akan membahas tentang materi akuntansi dasar. Nah, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada pemateri pertama.
Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Sam Sornis sebagai pemateri pertama. Baik, langsung saja. Gambaran umum akuntansi. Akuntansi merupakan terjemahan dari kata accounting, yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti menghitung secara umum. Secara umum, akuntansi adalah sistem informasi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memberi laporan yang berhubungan dengan keuangan kepada pihak yang membutuhkan, serta memberi informasi tentang kondisi perusahaan secara ekonomi. Tujuan dari akuntansi adalah memberi informasi keuangan dari suatu unit ekonomi. Beberapa pihak yang membutuhkan akuntansi. Yang pertama yaitu pemilik perusahaan, kedua manajemen, yang ketiga kreditur dan calon kreditur, keempat pemateri, dan yang terakhir buruh. Baik, selanjutnya yaitu fungsi akuntansi. Yang pertama, menganalisis dan mencatat transaksi-transaksi perusahaan. Yang kedua, meringkas catatan-catatan mengenai transaksi-transaksi perusahaan menjadi laporan keuangan. Yang ketiga, mengadakan interpretasi atas hasil-hasil transaksi perusahaan untuk transaksi perusahaan melalui analisis laporan keuangan. Next. Materi selanjutnya yaitu siklus akuntansi, persamaan akuntansi, dan analisis akuntansi. Nah, jenis-jenis transaksi yang biasa terjadi di perusahaan yaitu terdapat 5. Yang pertama, transaksi dengan pemilik adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pemilik. Contohnya seperti penyetoran modal dari pemilik. Yang kedua, transaksi dengan kreditor adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dan kreditur. Contohnya seperti transaksi pinjaman. Yang ketiga, transaksi dengan pelanggan adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pelanggan. Contohnya dari transaksi ini yaitu transaksi penjualan barang atau jasa perusahaan kepada pelanggan. Yang keempat, transaksi pemasok adalah transaksi yang terjadi antara pelaku. Yang kelima, transaksi dengan penyediaan nilai tambah adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan perusahaan atau badan atau orang pribadi yang menyediakan nilai tambah berupa produk atau jasa. Next. Selanjutnya yaitu siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan suatu kegiatan secara terus-menerus yang dimulai dari terjadinya suatu akuntansi dan diakhiri dengan penyediaan laporan keuangan. Berikut ini siklus akuntansi. Yang pertama yaitu bukti transaksi, kemudian dimasukkan ke jurnal, selanjutnya buku besar, kemudian ke neraca saldo, dan selanjutnya dimasukkan ke jurnal penyelesaian. Setelah itu laporan keuangan dan terakhir jurnal penutup. Kemudian kita kembali lagi ke bukti transaksi. Selanjutnya persamaan akuntansi dan analisis akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan singkatan dari pencatatan setiap peristiwa ekonomi atau transaksi keuangan yang terjadi. Dalam persamaan tersebut menggambarkan bahwa setiap terjadinya transaksi keuangan pada perusahaan, maka akan menyebabkan terjadinya perubahan pada perkiraan aktiva, utang, dan modal. Next. Baik, itulah presentasi untuk saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari salah satu rekan saya. Selanjutnya untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Materi selanjutnya yaitu jurnal dan aturan debit dan kredit. Yang pertama yaitu pengertian jurnal. Jurnal merupakan pencatatan transaksi akuntansi berupa pendebitan dan pengkreditan secara kronologis beserta penjelasan-penjelasan dan diperlukan dari transaksi-transaksi tersebut. Peranan jurnal adalah sebagai alat kontrol penguji keseimbangan antara debit dan kredit di dalam menjurnal setiap transaksi, selalu memasukkan nominal yang uang di sebelah debit dan kredit dengan angka yang sama. Selanjutnya yaitu rekening atau perkiraan atau akun.
Secara garis besar, rekening ini terbagi atas dua kelompok. Yang pertama yaitu rekening real atau rekening neraca. Adalah rekening yang pada akhir periode dilaporkan dalam neraca. Yang termasuk dalam rekening neraca atau rekening real adalah kelompok aset, kewajiban, dan neraca. Yang kedua yaitu rekening nominal atau rekening laba rugi. Adalah rekening yang pada akhir periode dilaporkan dalam laporan laba rugi. Rekening yang termasuk adalah rekening pendapatan dan rekening beban. Selanjutnya yaitu aturan debit kredit dalam penjurnalan. Akuntansi menggunakan sistem pencatatan berpasangan atau double entry system. Maksudnya dari sistem pencatatan berpasangan adalah untuk setiap transaksi akuntansi yang terjadi maka secara otomatis mempengaruhi debit dan kredit. Contoh misalnya transaksi pengeluaran kas untuk membeli peralatan. Terhadap transaksi ini, akuntansi mencatat tidak hanya pengeluaran kasnya atau kas keluar, tetapi juga untuk pertambahan peralatan yang dibeli. Materi selanjutnya yaitu buku besar dan neraca saldo. Yang pertama yaitu pengertian buku besar. Buku besar adalah sebuah buku akun-akun keuangan yang mencerminkan efek-efek keuangan dari transaksi perusahaan setelah mereka diposkan ke berbagai jurnal. Sebuah buku besar menunjukkan kenaikan, penurunan, dan saldo lancar dari setiap akun. Di dalam buku besar terdapat beberapa bentuk. Yang pertama yaitu buku besar T, merupakan bentuk buku besar yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Pada buku besar T, kolom debit dan kredit terletak secara berdampingan. Yang kedua yaitu skontro. Buku besar bentuk skontro sering juga disebut sebagai buku besar dua kolom. Hal ini dikarenakan arti dari skontro yang merupakan sebelah atau dibagi dua, yaitu kanan dan kiri atau debit dan kredit. Yang ketiga yaitu stafel berkolom saldo tunggal. Buku besar bentuk stafel adalah buku yang paling detail. Oleh karena itu, bentuk ini banyak digunakan perusahaan, terutama jika perusahaan memerlukan penjelasan suatu transaksi secara mendetail. Yang keempat yaitu stafel rangkap. Buku besar stafel berkolom saldo rangkap mendetail di antaranya, mulai dari penyusunan akun hingga transaksi-transaksinya. Selanjutnya yaitu neraca saldo. Dalam buku pengantar akuntansi oleh V. Wiratna Sujarweni dijelaskan bahwa neraca saldo adalah buku yang berisi daftar seluruh akun dengan sejumlah uang. Uang dalam buku besar tersebut terbagi ke dua sisi, yakni debit dan kredit. Fungsi dari neraca saldo adalah untuk mendeteksi setiap kesalahan penjumlahan yang telah terjadi dalam pembukuan yang ada dalam sisi debit dan kredit. Itulah tadi penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari salah satu rekan kelompok kami. Selanjutnya materi mengenai ayat jurnal penyesuaian akan dibacakan kepada pemateri ketiga. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan terkait ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian. Sesudah tahap penyusunan neraca saldo selesai dikerjakan, proses akuntansi belumlah selesai. Laporan keuangan atau financial statement belum dapat dibuat jika masih terdapat mixed account atau akun-akun campuran yang belum disesuaikan. Proses akuntansi dilanjutkan dengan tahap berikutnya, yaitu membuat adjusting entries atau jurnal penyesuaian terhadap akun-akun campuran. Akun campuran yang dimaksud di sini adalah akun-akun yang merupakan campuran antara aset dan biaya, atau biaya dengan utang, atau piutang dengan pendapatan yang masa manfaatnya telah habis atau jatuh tempo. Akun-akun yang memerlukan penyesuaian diantaranya, yang pertama bahan habis pakai, yang kedua asuransi, yang ketiga biaya penyusutan, yang keempat pendapatan ditangguhkan, yang kelima pendapatan yang belum dicatat, yang keenam biaya bunga, dan yang terakhir biaya gaji dan upah. Materi selanjutnya itu neraca lajur. Pengertian neraca lajur itu sendiri yaitu kertas kerja yang berisi semua data akuntansi yang akan digunakan untuk membuat laporan keuangan. Neraca lajur bukan merupakan laporan keuangan,
tetapi merupakan alat bantu untuk memudahkan dalam membuat laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, laporan laba rugi atau income statement, laporan perubahan ekuitas atau owner equity statement, neraca atau balance sheet, laporan arus kas atau statement of cash flow, catatan atas laporan keuangan atau notice of financial statement. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai ayat jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Selanjutnya materi mengenai jurnal penutup akan dibawakan oleh pemateri yang keempat. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk memindahkan atau menormalkan atau menolkan saldo perkiraan sementara sehingga perusahaan dapat mengetahui laba rugi bisnis selama satu periode. Saldo perkiraan sementara yang dimaksud adalah perkiraan normal dan perkiraan prive digunakan untuk menyusun jurnal penutup, yaitu dari kertas kerja atau working paper, kolom laba rugi. Tahapan pembuatan jurnal penutup. Yang pertama yaitu akun pendapatan. Akun pendapatan berisi setiap transaksi terkait penghasilan yang diterima oleh perusahaan dalam satu periode. Pada umumnya, penghasilan perusahaan dibedakan menjadi dua macam, yaitu akibat adanya kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan lainnya. Contohnya adalah pemasukan perusahaan saat berhasil melakukan penjualan barang atau jasa. Yang kedua, akun beban. Beban merupakan bentuk pengeluaran perusahaan selama satu periode untuk menjalankan kegiatan operasional agar bisa mendapatkan keuntungan. Beban dibedakan menjadi dua jenis, yaitu beban usaha dan beban lainnya. Contohnya dari beban usaha ini antara lain adalah penyusutan peralatan, pembayaran gaji karyawan, dan biaya listrik perusahaan. Ketiga, ikhtisar laba rugi. Akun ikhtisar laba rugi ditutup setelah penyusunan laporan keuangan dengan cara memindahkan saldonya ke dalam rekening modal. Ada dua jenis cara yang bisa dilakukan untuk membuat jurnal penutup akun ikhtisar laba rugi. Ini tergantung kondisi perusahaan, apakah kemungkinannya menjadi profit atau resiko. Dan yang keempat yaitu akun prive. Akun terakhir yang harus ditutup saat menyusun jurnal akhir periode ini adalah akun prive. Pengertian merupakan pengeluaran pribadi oleh pemilik perusahaan yang biasanya mempunyai jumlah minim. Prive tersebut harus diposting ke dalam buku besar untuk dalam jurnal akhir periode. Selanjutnya, akuntansi perusahaan dagang. Gambaran umum pencatatan dan prosedur akuntansi pada perusahaan dagang tidak mempunyai perbedaan dengan perusahaan jasa. Perbedaan terletak pada kegiatan perusahaan saja. Di perusahaan jasa, kegiatan bisnis sebatas manual jasa saja. Contohnya perusahaan konsultasi hukum, saldo, dan perbankan. Sedangkan pada perusahaan dagang, kegiatan perusahaan meliputi pembelian barang dagang untuk dijual kembali tanpa merubah bentuk barang tersebut. Metode pencatatan dagang pencatatan akuntansi dagang dibagi menjadi dua, yaitu periode inventory system. Metode periodik atau metode fisik merupakan metode pencatatan barang dagang di mana setiap terjadi mutasi atau perpindahan barang yang keluar maupun masuk tidak akan dicatat. Yang kedua yaitu metode permanen atau perpetual system. Metode permanen merupakan metode pencatatan barang dagang dilakukan secara permanen atau terus-menerus, detail atau terperinci pada setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan barang dagang.
Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari salah satu rekan kelompok kami. Selanjutnya materi harga pokok penjualan perusahaan dagang akan dipaparkan oleh pemateri yang terakhir. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi dari harga pokok penjualan perusahaan dagang. Harga pokok penjualan atau HPP adalah jumlah pengeluaran dan beban yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan produk atau jasa. Sedangkan menurut Prinsip Akuntansi Indonesia, harga pokok penjualan dapat dijelaskan sebagai jumlah pengeluaran dan beban yang diperkenankan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan barang atau jasa di dalam kondisi dan tempat di mana barang itu dapat dijual atau digunakan. Contohnya seperti biaya produksi, impor, dan lain-lain yang berhubungan dengan barang tersebut. Biaya yang tidak langsung berhubungan dengan produk tidak bisa dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dengan telah selesainya tadi dibacakan materi mengenai harga pokok penjualan perusahaan dagang, maka telah selesai pula materi-materi mengenai akuntansi dasar. Nah, dari pembahasan beberapa pemateri tersebut, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, serta menyajikan data. Mencatat transaksi apapun yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi yang didapat tersebut digunakan oleh orang yang berkompeten dengan informasi tersebut serta informasi tersebut sebagai bahan pengambilan suatu keputusan. Sehingga dari uraian di atas, pengertian akuntansi adalah suatu kegiatan dalam mengidentifikasikan, menghitung, mengelompokkan, dan menilai sebuah kejadian yang berhubungan dengan keuangan atau kegiatan yang dapat menghasilkan data kuantitatif serta data kualitatif terutama yang bersifat keuangan dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Oke, dengan selesainya dibacakan kesimpulan tadi, maka presentasi kelompok kami pada hari ini juga kami akhiri. Kami berharap materi-materi ini dapat menjadi bahan acuan atau bahan pengajaran untuk mahasiswa atau siswa dalam mempelajari mengenai akuntansi dasar. Kami dari kelompok 7 mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.